Idza bisabrin antaro farohan, ketika kau menjalani dengan menggunakan sabar, pasti kau akan melihat keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu an, as-sabru matiyatun la tangkabu wa sayfun la yambu. Sayyidina Ali ngendikan atau dawuh tentang pentingnya sabar. Kesabaran itu adalah kendaraan, tunggangan yang tidak mungkin kita jatuh, tidak mungkin kita roboh, insyaallah. Berarti kalau ada orang jatuh, orang gagal, ada seseorang yang hancur, permasalahannya satu, kurang sabar sedikit. Kurang sabar sedikit. Loh, saya sudah sabar, buktinya jatuh. Berarti sebenarnya keberhasilanmu setelah itu. Paham belum? Loh, saya sudah sabar kok. Nah, buktinya gagal. Berarti kesuksesanmu kurang sedikit. Baik itu usaha ekonomi, usaha ilmu, usaha agama, dan yang lain. Jadi kalau guru saya Kiai Habibul Amin itu, kalau usaha ekonomi gagal, berarti ya bukan di situ kesuksesannya, di sampingnya. Paham? Kalau melakukan apa kok gagal, berarti ya bukan di situ letak keberhasilannya, ya di yang lain. Kalau terus diam, berhenti, ya hancur, salah habis semuanya. Kok gagal lagi? Ya bukan di situ. Bagus ya, bagus. Kalau gagal, berarti bukan di situ keberhasilanmu, di sampingnya. Gagal lagi, ya bukan di situ, di yang lain. Gagal lagi, bukan di situ, di yang lain. Loh, ya korek. Ya itu pasti ada, mana loh. Nanti sabar itu kendaraan yang tidak mungkin roboh orang yang melakukannya. Kok roboh? Kurang sabar didik. Ya Allah, muga-muga diparingi sabar. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada kami menjalani kehidupan, baik untuk mencari keberhasilan duniawi, lebih-lebih untuk mencari kebahagiaan ukhrawi. Dan sabar itu ialah, katanya Sayyidina Ali, pedang yang tidak mungkin ketul. Terus jangankan sabar, pedang yang ketul saja, kalau dengan kesabaran akan empan-empan sendiri, makan-makan sendiri, tul lama-lama juga terbelah. Jadi sabar pokoknya, ya Allah, sabar, jangan mudah putus asa, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau tidak berusaha, ya jangan ngomong sabar. Paham yo? Berusaha. Ngaji yo berusaha, dari alif, ba, ta, tumpuk lagi aba, tumpuk lagi abatasa, tumpuk lagi, terus akhirnya ditambah yang berharokat tidak hanya di atas tok, menjadi abi, menjadi iba, bolak-balik, tumpuk, gandeng, menjadi sapiku. Terus lama-lama kan kayak mencari jalan itu loh. Mencari jalan, kalau kamu tidak pernah ke Malang, mencari jalan mulai Sawo Jajar itu wis keblasuk-blasuk. Tapi kalau mau sabar, diulang lagi, sabar, dicari lagi, sabar, kembali lagi, lama-lama akan oh alah ini biasa.
Bahkan akan menemukan jalan bermacam-macam, padahal tujuannya ke Batu. Lewat Gadang bisa, lewat Karangploso bisa, lewat Sawo Jajar bisa, lewat mana itu? Uin bisa, bahkan lewat perumahan Tidar bisa loh. Kok boleh? Loh kok jangan mana itu? Ke Batu. Kok lewat situ? Ya iya wong wis biasa. Dulu ya ndak berani karena kalau sudah sukses enak-enak aja. Ben sabar ya Allah. Qala Ibnu Abbas afdalul iddah as-sabru inda syidah. Apik pol ya. As-sabru inda syidah. Lebih mulianya bekal, lebih mulianya kuda-kuda, lebih mulianya cepaan atau cawisan, yakni sabar ketika ada ujian. Wis ndak enek. Punya sabar pasti sukses. Punya semuanya tapi ndak punya sabar, lama-lama akan hilang, habis, hancur. Tapi punya sabar walaupun tidak punya apa-apa, lama-lama akan mempunyai semuanya. Bagaimana Nabi Yusuf sabar di penjara, akhirnya Nabi Yusuf diberi kelebihan bisa menafsiri mimpi. Dilalah kersane Allah, raja bermimpi yang tidak bisa ditafsiri oleh punggawa-punggawanya. Dilalah yang bisa nafsiri mimpi Nabi Yusuf. Dilalah si raja tidak mampu mengemban kerajaan apabila seperti yang ditafsiri Nabi Yusuf. Wis dipasrahne kerajaane nang Nabi Yusuf. Barokah sabar jadi raja. Masya Allah. Saya dulu waktu keluar dari pondok yang lama, nginep di wartel sama istri sama anak. Ya Allah, ya Allah, ya tidak punya apa-apa, hanya modal sabar. Modal sabar. Kok tidak kuat-kuat toh. Dungane terus Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak mampu membawanya. Dilalah Mbak Pak Duriat dikai tanah niki. Alhamdulillah dilalah lagi barokah mungkin enek sabare. Teman-teman yang dulu menjadi panitia pembangunan pondok yang lama ngejak kumpul kembali. Karena sudah hendak bahas bangunan, akhirnya dilalah ibu-ibu itu tumut ngaji, tumut istighosah, dilalah. Alhamdulillah sekarang jadi Samsul Huda. Loh, barokah. Kok saya dulu keluar langsung pulang Banyuwangi? Ya wis. Paling saya jadi tukang macul, gagal. Sabar. Kurang sukses berarti sebentar lagi. Kok belum berarti sebentar lagi. Terus sampai menemukan kesuksesan. Insyaallah ngono lho. Jadi persiapan yang terbaik adalah sabar. Wes, siapkan hidupmu untuk sukses, sabar. So, jadi apapun, jadi pemimpin sabar. Dikritik sabar, jangankan hanya dikritik, dinyinyir sabar. Kritik dengan nyinyir beda. Kalau kritik itu orang yang menjelekkan orang lain tapi dia melakukan kebaikan yang dijelek-jelekan. Yang kritik lebih baik daripada yang dikritik. Kalau yang kritik tidak lebih baik, itu namanya nyinyir. Bahasa sekarang, bahasa media sosial, nyinyir. Mengkritik orang itu gampang. Tapi apakah kita pernah berpikir, bisakah kita melakukan lebih baik daripada dia? Kalau tidak bisa berarti nyinyir. Masya Allah. Qala wa fi ba'dil akhbar intidarul faraj bis sabri ibadah. Ngono rek. Sabar adalah
kelebihan luar biasa. Di samping disiapkan keberhasilan yang besar, di sela-sela kita menunggu kesuksesan, di sela-sela kita menunggu keberhasilan, dengan kesabaran dalam kondisi yang bagaimanapun, kita dicatat sebagai ibadah besar, pahala besar, karena itu adalah ngamal hati, karena itu adalah urusannya hati, keikhlasan yang tinggi. Enak tak? Ya Allah, mungkin diparingi sabar. Tapi kalau tidak sabar, marah-marah, ngamuk, semua orang dibenci, kita gagal. Lah goro-goro marah-marah, kita khawatir dikatakan tidak terima pada takdir Gusti Allah. Wong kondisinya kayak gitu, mau apa lagi? Jadi anak orang tidak punya, mau apa sampean? Muring-muring, goblok-goblok nih wong tua, ya tambah dosa besar. Jadi anak orang biasa, mau apa jika itu? Sabar. Saya harus mengukir sejarah, saya harus membuat citra nama orang tua saya menjadi mulia. Oh, no. Sakit, mau apa? Muring-muring, miso-miso, ya tambah dosa. Waktunya memang masih sakit, ya sabar. Setelah itu sukses, dapat barokah, dan dikala menunggu sembuh, kalau kita sabar mendapatkan pahala itu amal hati. Amal hati, Masya Allah. Innal umura idza nusidat masalikuha fasobru yaftahu minha kulamar taja. Rungokno. Yo sabar. Mau apa? Marah-marah. Oh, orang tua saya kok tepak yang begini, orang tua saya kok pas yang begini, tambah dosa. Dengan ini alhamdulillah saya tidak menjadi anak yang cengeng. Dengan ini alhamdulillah saya harus bangkit. Dengan ini alhamdulillah saya harus bisa berdiri, saya harus sukses. Ngaji ini ditenani, dungone ditenani, malam bangun minta kepada Allah. Akhirnya seandainya jadi anak orang kaya, anak orang terkenal, kemungkinan saya menjadi pemabuk, kemungkinan saya menjadi rusak. Daripada menyalahkan sejarah, menyalahkan Allah, menyalahkan orang tua, itu namanya sampai tidak sabar, cari hikmahnya saja. Sesungguhnya semua perkara apabila dalam keadaan rupek, dalam keadaan sempit perjalanannya, kecepit atau urusan yang sempit, maka kuncinya adalah kesabaran. Hal yang terkunci, urusan yang ruwet, pembukanya adalah usaha dan kesabaran. Usaha dan kesabaran. Tidak hasil yang ini, mungkin yang ini, terus berhenti sejenak, jalan lagi, leren, jalan lagi, istirahat, jalan lagi. Latai asan, jangan kau putus asa, walaupun tolat matolibah, walaupun lama keberhasilannya. Ro'nelum, jangan sampai putus asa. Gagal mendaki gunung saja, kurang 2 tapak gagal. Jangan putus asa, walaupun lama perjalanannya. Idza sta'anta bisabrin antaro farohan, ketika kau menjalani dengan menggunakan sabar, pasti kau akan melihat keberhasilan. Tapi ya jok meneng nganggur, jagongan tok, guyon tok, gurau terus. Mau berhasil apa? Sabar saya. Itu bukan sabar, itu malas. Bukan sabar, itu pelampiasan. Sabar itu ya berusaha. Habis berusaha, sabar. Ya terus berusaha, tidak bisa ya hafalan, ngaji, terus berdoa, berusaha, itu sabar. Nganggur ya gak sabar. Ngoten. Terus Masya Allah, ngoten. Jangan sampai kita putus asa, walaupun lama
Jok kesusu, sampean delok. Ngelompati tangga. Langsung gagal apa ndak malahan? Sampean pencoloti tangga 40 tangga. Oh ya tambah keprosok amen. Ya satu berhasil. Tapi lek sampean tambah gak dadi. Karepe ben cepet ya malah gak jadi. Ngene lho. Ya guys. Dan Masya Allah, sangat mengherankan, ya, patut sekali orang yang punya kesabaran, sangat patut sekali untuk diberikan hajatnya, ya, untuk diberikan hajatnya. Karena orang yang melanggengkan kepada dodok pintu, orang yang melanggengkan mengetuk pintu, lama-lama juga akan dibuka. Kan kita niatkan dengan kesabaran mengetuk pintu belas kasihnya Allah. Tok 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 tok. Padahal yang mintakan sedunia, kita bagian terkecil. Terus tok 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 tok, hafalan, belajar, berdoa, berusaha. Kalau urusan ekonomi, berusaha, jatuh, berdoa. Jangan sampai wah lah itu embuh, ya apa ini tidak boleh. Wis buah, itu yang keliru. Kadang sampai melaknat Allah. Allah itu gimana toh? Katanya orang suruh berdoa. Sampai itu keliru. Sampai itu tidak berdoa, tapi memerintah Allah, itu keliru. Melaknat Allah itu keliru. Berdoa itu sabar, tahu diri, orang malah muring-muring, ngamuk, marah. Allah kok mbok marahi tambah diinak-inak nyampean kok. Cobaanmu tambah digenjek-genjek nih kapok tambah. Oh, mungkin jadi orang yang semangat berusaha bersamaan dengan kebesaran dan kesabaran. Tunggu, kau akan melihat keberhasilan di belakang nanti. Al-Fatihah.